Halo ibu-ibu semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan sehat semua ibu-ibu. Nah, hari ini kita masih melakukan pertemuan kelompok secara online. Kita ganti materi. Hari ini modulnya tentang modul kesejahteraan sosial, disabilitas dan lansia. Nah, di sini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat dan pentingnya kesejahteraan lanjut usia. Sesi yang kita bahas hari ini adalah pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Nah, ada beberapa bagian materi. Yang pertama tentang pengertian penyandang disabilitas, hak-hak penyandang disabilitas, ragam dan tingkatan disabilitas, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di dalam keluarga, dan yang terakhir, pelayanan bagi penyandang disabilitas berat di masyarakat. Nah, apa sih ibu-ibu pengertian dari penyandang disabilitas? Nah, disabilitas itu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Nah, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Apa saja hak-hak penyandang disabilitas? Yang pertama, penyandang disabilitas itu berhak untuk hidup bebas dari cercaan, mendapat perlindungan, mendapat bantuan hukum, bersekolah, bekerja, hidup sehat, beribadah, berolahraga, bebas dari kekerasan dan eksploitasi, tidak dikucilkan, dan diperlakukan sama dengan orang lain. Nah, bagaimana kalau penyandang disabilitas berat? Apa itu penyandang disabilitas berat? Penyandang disabilitas berat itu penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan orang lain dan tidak mampu menghidupi diri sendiri. Nah, jenis-jenis disabilitas apa saja? Ada disabilitas fisik, ada disabilitas mental yang contohnya itu hiperaktif, ada disabilitas netra, ada disabilitas rungu wicara, ada disabilitas intelektual atau Down syndrome. Nah, bagaimana pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di dalam keluarga? Nah, misalnya ibu-ibu nih punya penyandang disabilitas di rumah gitu ya. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk memberikan mereka pelayanan? Nah, yang pertama itu memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna, jelas nggih. Memandikannya sehari 2 kali atau melatih membersihkan diri, mandi dan sikat gigi, mengganti pakaiannya sehari 2 kali, mengganti alas tidur, memberikan kasih sayang dan perhatian, memberikan rasa aman dan nyaman, mengajak bicara, mengajarkan tentang nilai-nilai yang baik dan tidak baik, membuatkan akte kelahiran, membawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksa kesehatannya, memberikan obat sesuai kebutuhan, memberikan kesempatan untuk bermain atau berinteraksi dengan tetangga, memberikan terapi atau melatih menggerakkan anggota tubuh, menjaga dari kekerasan dan eksploitasi, mengajarkan nilai-nilai spiritual. Bagaimana posisi perabotan di dalam rumah jika ada penyandang disabilitas? Nah, penataan ruang harus menyisakan atau memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup bagi penyandang disabilitas. Perabot dalam rumah, lemari pakaian, lemari buku, lemari piring itu harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Peletakan dan menataan barang-barang jangan dipindah-pindah. Apabila akan dipindah, harus menginformasikannya kepada penyandang disabilitas. Perlengkapan peralatan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti tombol, stop kontak, dan pencahayaan harus dipasang dekat dengan tidur penyandang disabilitas untuk mempermudahkan mereka menggunakannya. Tombol dan stop kontak dipasang pada tempat yang posisi dan tingginya sesuai dan mudah dijangkau oleh penyandang disabilitas. Adanya
kecukupan ventilasi dalam rumah. Itu nggih posisi perabotan jika ada penyandang disabilitas berat. Nah, bagaimana pelayanan disabilitas berat di dalam masyarakat? Nggih, jika di lingkungan sekitar ibu-ibu ada yang penyandang disabilitas berat. Memudahkan penyandang disabilitas dalam pembuatan akte KTP BPJS Kesehatan. Memberikan informasi terkait dengan akte kelahiran ataupun KTP dari pihak RT, RW, atau kelurahan. Memberikan kemudahan penyandang disabilitas berat untuk menggunakan sarana dan prasarana umum di masyarakat. Misalnya, masjid, musola, atau gereja yang dapat dilalui oleh difabel. Parkir tempat umum khusus difabel. Pintu mudah dibuka, ditutup, dan dilalui oleh difabel. Pembuatan ramp toilet khusus untuk difabel. Memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mengikuti kegiatan kemasyarakat di lingkungan, misalnya pentas seni, arisan, karang taruna, dan lain-lain. Memberikan informasi jika terdapat keluarga dan penyandang disabilitas memerlukan informasi rujukan dari dinas sosial, lembaga masyarakat, atau puskesmas. Ya, demikian ibu-ibu materi tentang pelayanan penyandang disabilitas berat. Saya terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah ikut berpartisipasi dalam pertemuan online kali ini, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.